Enggak, jangan kok kesana kemarin makanya kamu kelihatan di. Ya, ntar saya ngajar sebentar. Islam dan dalam sunnah. Harus itu yang lagi ngajar yo. Pikirnya apa? Oke, kayaknya sudah eh, cukup banyak ya. 15 orang sambil jalan aja. Em, Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, Kak. Oke, karena ini masih momen Idul Fitri, pertama saya ingin ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Em, saya tidak tahu ini kelas kemarin eh, apa pasca puasa itu kan saya memang meminta untuk ada bazar ya, ada aktivitas praktik yang kalian lakukan untuk kegiatan pemasaran yang dari produk usaha yang sudah kalian lakukan pada mata kuliah sebelumnya. Tetapi karena saya lihat juga nggak gerak ya, em, tentu ini menjadi pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Jadi tidak lalu kemudian eh, begitu Lebaran selesai lalu itu tidak akan terjadi. Em, saya tetap akan menuntut itu. Setelah ini mungkin nanti sampai pelaksanaan ujian itu salah satu tanggung jawab kalian yang kemudian harus kalian selesaikan itu adalah penyelenggaraan kegiatan bazar. Eh, Apakah nanti di Car Free Day atau apa ya, ya terserah kalian. Tetapi kemarin kenapa saya meminta
di momen Lebaran, momen puasa, karena memang momentumnya pas gitu kan. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa terlaksana, ya paling tidak di Car Free Day nanti kalian bisa lakukan, atau kalian bisa buka bazar secara kolaborasi dengan teman-teman yang lain di kampus, misalkan di GOR atau di kantin kampus ya, itu terserah ya. Saya yang penting pelaksanaan kegiatannya itu dilakukan. Oke, untuk kelas ini saya tidak tahu saya sudah masuk berapa kali, tetapi saya coba ingin supaya saya tidak kehilangan kehilangan pemahaman soal materi. Saya ingin share screen tentang beberapa hal untuk menambah pemahaman tentang tentang kewirausahaan itu sendiri. Maka mungkin saya sudah pernah bicara soal pentingnya pendidikan kewirausahaan di kelompok mahasiswa itu. Paling tidak ada beberapa persoalan yang memang kita sedang hadapi, terutama dinamika yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Nah, ini berdampak sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di sekitaran kita, baik di hampir di seluruh aspek kehidupan kita ya, termasuk juga di dalam bisnis. Nah, beberapa persoalan yang kemudian kita hadapi misalkan adalah bahwa Indonesia ini ya sebagai sebuah negara tidak bisa lagi berdiri sendiri, tidak bisa lagi kemudian tidak bergantung kepada apa yang terjadi di dunia luar. Misalkan salah satu hal yang kemudian bisa dilihat hari ini, misalkan apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia, itu bagaimanapun berdampak terhadap supply chains ya, rantai bisnis yang terutama pada sisi pasokan seluruh kebutuhan, terutama pangan dan energi yang biasanya berasal dari dua negara, yaitu negara Ukraina dan Rusia. Tapi karena ada konflik itu berdampak, dan ini kemudian berdampak terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di banyak negara, tidak hanya di Eropa tetapi juga masuk ke Asia. Nah, dalam konteks bisnis juga itu terjadi gitu loh. Nah, kita kalau kemudian kita bicara dalam konteks pendidikan misalkan, bagaimana peran pendidikan kewirausahaan ini tentu harus dilihat sebagai sebuah kesempatan. Misalkan sebuah negara itu bisa melakukan akselerasi di dalam mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju, itu paling tidak, kata David McClellan, itu jumlah penduduknya yang berprofesi sebagai pengusaha itu minimal 2% dari total jumlah populasi penduduk. Artinya kalau jumlah penduduk kita sekitar 270 sekian juta, maka 2%-nya itu artinya sekitar 4, sekian juta. Nah, yang harus jadi pengusaha supaya kita bisa running nih, bisa melakukan akselerasi, percepatan di dalam mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi negara maju. Tetapi Indonesia sampai hari ini baru punya kurang dari 2%. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya PR kita masih sangat besar. Artinya kesempatan untuk menjadi pelaku usaha di Indonesia itu masih sangat terbuka, kesempatan untuk berwirausaha juga sangat terbuka. Nah, apa peran pendidikan kewirausahaan di dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia
atau orang-orang yang anak-anak muda mahasiswa yang nanti ketika dia lulus itu kemudian menjadi para pelaku di bidang usaha yang nantinya akan berkontribusi di dalam uh, memberikan percepatan uh, negara di dalam mencapai kemajuan misalkan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan kewirausahaan saat ini, maka kita tidak bisa lepas dari satu diskursus ya uh, tentang beberapa pandangan yang muncul terkait kewirausahaan. Misalkan pada saat abad 17 yang lalu diskursus soal apakah kewirausahaan itu bisa dipelajari, atau perdebatan yang muncul saat itu. Misalkan mungkin sampai hari ini ya masih muncul tentang kewirausahaan atau seorang pelaku usaha itu terlahir karena faktor genetika atau bisa dipelajari atau bisa diajarkan. Nah, tetapi dalam perjalanan ya kemudian muncul beberapa hasil riset yang dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan itu mampu meningkatkan kemampuan seseorang di dalam berwirausaha. Artinya bahwa seorang wirausahawan itu tidak selalu hanya dilahirkan atau karena faktor genetika, tetapi dari hasil riset menunjukkan bahwa itu bisa dipelajari. Nah, di kursus yang lain itu masih muncul misalkan terutama di orang tua kita, di sebagian lingkungan kita tentang diskursus tentang apa yang mempengaruhi kesuksesan seseorang di dalam melakukan aktivitas berwirausaha. Ada istilah street smart dan book smart. Artinya seorang entrepreneur adalah soal proses belajar dari pengalaman atau praktik, yaitu street smart. Ya, bukan belajar teori atau konsep yang ada di buku, yaitu book smart. Nah, inilah yang kemudian menurut hemat saya dan pikiran kami bahwa kita tidak lagi kemudian berdebat tentang mana yang lebih efektif di dalam belajar wirausaha, apakah book smart atau street smart. Nah, apakah belajar teori lalu kemudian dari situ kita membuat sesuatu, atau street smart? Dua-duanya adalah sesuatu yang kemudian punya rekam jejak sendiri-sendiri, tetapi tentu tidak ada sebuah proses sukses yang yang selalu sama alur perjalanannya gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu kemudian bisa jadi berbeda, setting kondisinya atau ya sesuatu faktor yang men-trigger seseorang untuk kemudian bangkit itu bisa jadi berbeda ya. Tetapi tentu dalam konteks akademik maka kombinasi antara street smart sama book smart ini kemudian harus didesain. Maka dalam konteks kurikulum Merdeka hari ini misalkan ada dorongan bahwa pendekatan pembelajaran itu tidak selalu hanya dilakukan melalui pendekatan mata kuliah, ya, melalui pendekatan mata kuliah, atau pendekatan mata kuliah itu tidak selalu dilakukan di kelas melalui kegiatan tatap muka seperti yang kita lakukan hari ini, tetapi harus dikombin dengan pembelajaran bagaimana mahasiswa atau peserta didik itu bisa belajar dari pengalaman. Maka pendekatan pembelajaran yang lagi hangat dibicarakan pada sesi hari ini ya, terutama berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau di perguruan tinggi, itu adalah tentang project based learning atau problem based learning yang bisa menstimulasi anak-anak atau peserta didik untuk mau berpikir kritis, mau berpikir kreatif ya, dalam melahirkan satu inovasi dari persoalan-persoalan aktual yang dihadapi di lingkungan mereka. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Pandangan ini memang dari sisi kebenaran itu masih harus diuji, tetapi
bila pendidikan baik formal maupun non formal termasuk juga di dalamnya perguruan tinggi memang hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka kan tidak lalu kemudian harus mengatakan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi atau di kelas itu kemudian menjadi gagal. Bisa jadi secara substansi ya, yang terjadi hari ini kan begini. Kemarin kita bicara soal kewirausahaan itu diajarkan melalui sebuah skema ya, intervensi yang dilakukan melalui pusat inovasi dan inkubator kalau di kampus. Nah, bahwa ada proses yang berkembang, ada dinamika di dalamnya, ada persoalan-persoalan misalkan eh, di mana antara perencanaan pelaksanaan dengan pelaksanaannya itu terjadi gap, terjadi kesenjangan. Tetapi tidak lalu kemudian ini digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan sesuatu yang sudah sukses di awal secara konsep. Ya, sejujurnya misalkan adik-adik, saya mendapatkan banyak panggung diundang ke beberapa kampus, menjadi panelis di beberapa event yang dilakukan baik oleh kementerian maupun oleh lembaga lain, itu karena cerita sukses di PIB. Artinya success story yang secara konsep itu sangat ideal menurut saya. Bagaimana mahasiswa kemudian diciptakan dalam satu, dibentuk atau dihimpun dalam satu ekosistem, dalam satu kelompok. Nah, kelompok ini kemudian dilakukan intervensi. Anak-anak atau mahasiswa didorong untuk kemudian berpikir keras bagaimana membuat sebuah proyek. Nah, proyek inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana mereka belajar dari pengalaman, belajar tentang kolaborasi, belajar mencari ide, belajar tentang menyusun konsep, menyusun proposal, mempresentasikan, lalu kemudian sampai pada proses menjual. Nah, secara ekosistem, hasil yang kemudian walaupun tidak semua bagus ya, tetapi kita sudah bisa mendapatkan 5-10% dari total jumlah peserta yang hadir itu yang mampu menghasilkan sesuatu yang bagus secara ide, secara konsep. Walaupun secara kontinuitas itu masih belum bisa berlanjut. Karena orientasi mahasiswa biasanya ini kayak kalian di Kewirausahaan 1 udah ada yang dapat NIB, udah dapat yang sertifikasi halal gitu, tapi tidak lanjut karena berpikir bahwa oh mata kuliahnya udah lulus gitu. Kalau udah lulus mata kuliahnya ya udahlah selesai. Kapan mau berwirausaha atau melanjutkan apa yang sudah kalian lakukan? Besok saja kalau sudah selesai. Nah, ini jadi tantangan yang kemudian harus ya. Nah, kita tentu harus mencari sebuah pola. Misalkan pola yang saya pikir berdasarkan hasil yang penelitian yang saya lakukan di disertasi saya ya, tentu mata kuliah kewirausahaan itu tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi harus diintegrasikan melalui sebuah program yang bersifat ekstrakurikuler atau kokurikuler. Bisa jadi berbasis BEM, berbasis UKM, atau ada wadah khusus seperti lembaga inkubator. Nah, lembaga inkubator ini kalau kemudian dia hanya pasif melakukan kegiatan seleksi di proses pra-inkubasi lalu kemudian inkubasi, ya itu nggak bisa jalan. Harus ada sedikit intervensi melalui mata kuliah sehingga proses penciptaan lingkungan dan budaya kewirausahaan di lingkungan kampus itu betul bisa dilakukan. Itu yang kemudian jadi penting. Nah, pentingnya pendidikan kewirausahaan ini adalah bahwa kita harus mengawalinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Misalkan, apakah ada di antara kita semua yang berharap dan mau menjadi seorang pengangguran? Ini pertanyaan yang paling dasar. Bahwa teman-teman tentu punya cita-cita. Teman-teman tentu punya keinginan. Kalau kemudian saya meminta, dulu waktu saya melakukan penelitian, saya bertanya kepada beberapa mahasiswa yang jadi sampel itu untuk menulis 10 daftar keinginan yang akan dilakukan ketika dia selesai kuliah. Nah, 7 diantaranya itu mereka ingin bekerja pada perusahaan-perusahaan seperti perbankan, jadi PNS, jadi pegawai
lembaga-lembaga keuangan lainnya atau di perusahaan-perusahaan yang ada di pikiran mereka. Tidak ada yang secara eksplisit mengatakan ingin menjadi wirausaha. Kalau ataupun ada, misalkan ingin membantu orang tua berjualan, tetap saja orientasinya itu adalah ingin bekerja menjadi bawahan, menjadi seorang employer. Ya. Nah ini yang kemudian harus kalian tanya ya. Jawabannya pasti tidak ya. Kenapa? Karena pengangguran bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keterpaksaan kadang-kadang gitu. Nah istilah pengangguran tidak hanya menjadi persoalan bagi setiap orang ya yang mengalaminya. Ini juga menjadi persoalan yang selalu menjadi beban bagi negara. Ya, kita kalau misalnya dalam konteks keluarga ada 3-4 saudara misalkan, nah 2 saudara sudah bekerja, 2 yang lainnya belum bekerja, dan ini pasti menjadi beban tidak hanya bagi 2 orang yang tidak bekerja tadi, tetapi bagi saudaranya yang bekerja dan bagi orang tuanya yang berharap anaknya bisa bekerja gitu. Dan kalian pun sama nih ya, mau dia jujur mau tidak jujur juga orang tua gitu kan, kalau kemudian ditanya yuk harapannya apa misalkan, sekolah lah yang benar, sekolah lah yang rajin, supaya nasibmu tidak seperti bapak jadi petani jadi apa, dia berharap lah bahwa kalian bisa jadi sesuatu. Dulu ketika saya kuliah juga misalkan, saya lahir di kampung yang tidak banyak orang bersekolah saat itu. Ada satu orang yang jadi PNS, itu sekolah di sekolah SR zaman bapak saya gitu. Lalu kemudian setelahnya itu nggak ada orang bersekolah. Kalau ataupun ada, tidak ada yang sampai selesai. Nah ketika saya kemudian memberanikan diri untuk berangkat kuliah ke Jogja, banyak pikiran, banyak omongan yang kemudian bersifat underestimate. Ngapain sekolah, pasti ngabisin sawah ya, nggak bakal selesai, nggak bakal apa, ujung-ujungnya ya berangkat ke Malaysia gitu. Dan ini menjadi persoalan dengan banyak ekspektasi, dengan banyak beban pikiran, underestimate mereka itu. Kemudian ketika saya selesai lalu dapat pekerjaan, tidak cukup, karena standar ukuran bagi kelompok masyarakat kita terutama di kampung-kampung itu adalah kalau kemudian kita bisa keterima di lembaga pemerintahan, entah jadi pegawai negeri, itu salah satu tolak ukur yang sukses. Sesukses-suksesnya Anda kalau belum menjadi PNS, ya itu dianggap tidak sukses. Nah ini menjadi PR. Lalu ketika saya kuliah S2 2004, lalu saya tes masuk CPNS dan keterima, pikiran orang berubah. Pikirannya berubah, oh ternyata tanpa duit kalau kita benar sekolah kita bisa kok jadi PNS. Nah, sekarang sudah lumayan banyak sarjana di kampung gitu. Sudah ada beberapa yang jadi PNS. Artinya bahwa ini soal ekspektasi orang tua. Ya saya juga tidak tahu orang tua saya juga bakal berpikir seperti apa ya ketika kalau kemudian misalkan, walaupun saat itu begitu pulang saya diminta ngajar di kampus, saya juga ngajar di Muallimin gitu. Lalu kemudian ada beberapa tawaran juga misalkan ke Papua untuk ngajar jadi dosen gitu. Tetapi apa jadinya misalkan ketika saya sudah kuliah jauh S2 gitu, begitu pulang jadi pengangguran, pasti ngebayangin beban psikologi orang tua saya yang saat itu sudah berusaha bekerja sangat keras supaya anak kampung ini bisa sekolah, anak kampung ini bisa mendapatkan pendidikan di Jogja misalkan. Nah ini yang terjadi misalkan ya. Dalam konteks negara juga di bidang ekonomi, selain persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, ya persoalan pengangguran adalah salah satu beban yang kemudian saat ini menjadi akar persoalan yang masih belum bisa diselesaikan secara tuntas. Ya, dari sejumlah misalkan kita tahu berdasarkan data 2019 itu ada angkatan kerja kita 196,46 juta jiwa, terjadi kenaikan dibanding periode yang sama di tahun 2018. Sementara jumlah total angkatan kerja kita pada tahun 2019 per Februari itu adalah 136,
terjadi kenaikan. Nah, dari data ini kemudian kalau ada pengangguran, di data penganggurannya, penduduk bekerja dalam 4 tahun terakhir ya, bekerja jumlah penduduknya sekian, penganggurannya coba angkanya 5, sekian. Ini cukup besar menurut saya ya. Jumlah penduduk Indonesia bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau kemudian kalian lihat ada jumlah yang semakin meningkat, terutama pada lulusan universitas. Ini terus mengalami peningkatan ya, antara 2017, 18 dan 19. Artinya bahwa kontribusi lulusan perguruan tinggi di dalam menciptakan angka ya pengangguran di Indonesia itu terus mengalami peningkatan, walaupun angka terbesar itu dipegang oleh SMA dan SMK. SMK ini yang diharapkan kemudian punya apa, tetapi dia belum berhasil ya di angka 11% SMK. Nah, ini angka pengangguran yang berasal dari berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada periode 2017-2019. Tentu saat ini akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan disebabkan oleh pandemi Covid 2019 sampai 2022. Bahkan sampai sekarang juga kita masih dalam fase recovery. Nah, bagaimana pendidikan kewirausahaan kemudian penting untuk kemudian kita lakukan. Ada beberapa figur penting yang bisa dijadikan sebagai referensi karena kerja keras dan kesuksesan yang mereka raih. Bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kalian atau tokoh-tokoh nasional atau pengusaha nasional yang kemudian selama ini kalian ikuti misalkan. Nah, Ciputra di 2009 itu menyebutkan bahwa beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa pendidikan kewirausahaan itu diperlukan. Yang pertama adalah pada umumnya kita ini ya, di anak-anak muda Indonesia secara umum atau kita yang ada di kampus misalkan, itu tidak dibesarkan dalam budaya dan lingkungan keluarga yang menjadi pelaku wirausaha. Artinya kewirausahaan itu menjadi sesuatu yang asing untuk kita pelajari. Walaupun kalau sekarang ini sudah ada karena digitalisasi, karena adanya tawaran yang semakin atau ruang interaksi kalian yang semakin banyak, terutama di medsos yang memberikan kesempatan untuk menjadi pelaku wirausaha, baik online shop dan segala macam, itu sudah semakin bagus gitu. Tetapi secara umum kita tidak lahir dari keluarga dan lingkungan yang memang berprofesi sebagai wirausaha. Kalau teman kita belajar dari lingkungan luar. Kita belajar dari medsos, kita belajar dari mana-mana karena pergaulan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang melakukan atau punya minat dan kesadaran untuk bergaul, belajar tentang wirausaha. Kayak saya ingat di kampus itu kalau ataupun kalian diajak untuk ada kegiatan diklat kewirausahaan, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Dulu saya pernah inisiasi ada program namanya Entrepreneurship Day, 3 bulan 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali itu Entrepreneurship Day yang desainnya itu adalah kuliah, pameran, lalu kemudian presentasi ide bisnis. Ya. Tapi kalau tidak dipaksa, susah. Nah, awal-awal saya masih punya akses, punya power untuk memberikan penekanan karena pada saat itu Pak Danang jadi Kaprodi. Ya, Pak Danang itu kawan saya dari kuliah ya. Ketika saya kaprodi dia yang jadi sekretaris, lalu ketika saya berangkat kuliah kemudian dia yang menggantikan saya. Nah, selama fase itu saya masih bisa memberikan penekanan, Pak Danang ini harus terjadi, dan semua dosen saya minta untuk melakukan intervensi. Jadi hari Entrepreneurship Day itu tidak boleh ada kuliah. Semua dosen itu mengarahkan mahasiswanya untuk ikut hadir di auditorium, lalu kemudian mengundang orang-orang sukses ya, pelaku usaha di sekitar kita yang membangun usahanya dari nol lalu kemudian bisa sukses. Untuk bicara apa? Untuk bicara tentang success story. Bagaimana mereka bercerita, lalu kemudian tentang apa. Nah,
Di dalam hukum ekonomi itu kan, kalau ada katanya Adam Smith itu, kalau ada satu dua orang atau lebih dari dua orang berkumpul jadi satu, maka ada potensi supply dan demand. Nah, disitulah kemudian pameran atau bazar itu kemudian kita create. Satu hari penuh orang bicara kewirausahaan, tapi di situ makan minum dan segala macam itu dipersiapkan dalam rangka, tetapi dengan konsep tidak gratis, kalian harus beli gitu. Nah ini yang terjadi, tetapi nggak bisa jalan. Ketika saya berangkat lagi balik ke Malang, lalu manajemen berganti ke Pak Oji, ke Pak Dekan lalu melihat bahwa itu gak penting gitu. Saya nggak ngerti juga, padahal disertasi beliau juga tentang wirausahaan. Lalu ada kegiatan KKL untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana create ekosistem pembelajaran yang betul-betul, misalkan dengan melakukan studi banding ke Surabaya, terutama ke Universitas Ciputra yang punya program khusus tentang kewirausahaan. Nah, itu sempat berjalan 2 tahun, 3 tahun, ketiga tahun, ketika keempat itu sudah tidak bisa dilakukan dengan banyak alasan. Padahal saya melihat itu sangat strategis. Ini beberapa hal yang mungkin menurut saya juga ke depan harus dipikirkan. Lalu yang kedua adalah mayoritas generasi muda atau lulusan lembaga pendidikan lebih berorientasi pada mencari kerja. Itu yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah adanya kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan bagi dirinya. Nah, ya kita tidak, kalau membangun kesadaran sendiri itu kan berapa banyak kita yang punya kesadaran, maka harus ada satu intervensi. Misalkan selama kurun waktu ini, periode kedua saya di pusat karir dan kerjasama alumni, saya melihat bahwa kalau kita tunggu kesadaran mahasiswa untuk kemudian mau belajar secara mandiri, ya agak susah. Di lingkungan pendidikan itu harus dipaksa. Misalkan dari hasil studi banding yang kami lakukan ke Universitas Indonesia misalkan, ya di tahun 2019 itu, UI itu butuh paling tidak 5 tahun untuk mengkondisikan supaya 60% dari total program studi yang ada atau seluruh program studi yang ada di situ itu untuk mengembangkan mata kuliah kurikulum kewirausahaan di kurikulumnya. Artinya masih ada di atas 30% program studi dan fakultas yang belum menawarkan atau mengajarkan kurikulum kewirausahaan kepada mahasiswa. Itu butuh 5 tahun gitu loh. Sekelas UI gitu loh, maksud saya prosesnya kampus besar dekat dengan Jakarta, lalu kemudian secara resource di situ orang-orang hebat gitu, tetapi dia juga butuh 5 tahun untuk itu. Dan ketika kami datang kemudian berdiskusi, ya mereka melihat bahwa kita ini sudah cukup maju, cukup bagus dengan beberapa konsep yang kemudian kita lakukan. Untuk bisa dapat co-working space misalkan, mereka butuh 10 tahun misalkan. Nah ini kan menunjukkan bahwa proses kesadaran untuk itu juga diintervensi aja susah, bagaimana membangun kesadaran. Nah, tantangannya itu tidak hanya pada mahasiswa yang susah berubah, tetapi mindset para pemangku kebijakan di level struktur kampus juga susah. Ya, kalau orang yang nggak paham kewirausahaan atau ekonomi ya wajar gitu, tapi kalau orang yang kemudian paham dan belajar sampai master sampai doktor kewirausahaan, disertasinya juga tentang kewirausahaan dan tidak berubah, ya itu juga kita sayangkan. Ya, nah ini yang kemudian yang jadi persoalan. Yang keempat itu Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dianugerahi oleh begitu banyak kekayaan dan potensi alam yang melimpah, memerlukan jiwa entrepreneur untuk ini yang kemudian rasanya kadang miris ya. Mirisnya itu misalkan gini, saya ada artikel yang
kemudian menyatakan bahwa bersyukurlah orang-orang yang lahir di negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu. Kenapa? Karena kesempatan untuk menjadi wirausaha itu sangat terbuka. Ide bisnisnya itu juga masih sangat terbuka. Potensi usaha itu sangat terbuka. Tapi kalau di negara-negara maju itu sudah susah sekali karena semua ide itu sudah dilakukan oleh orang lain. Sampai saking susahnya, itu ada sebuah perusahaan di Inggris itu mengembangkan sebuah squash. Squash itu kayak apa untuknya apa menyerap keringat di tangan karena itu mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain misalkan. Maka dia mengembangkan sebuah spons kecil gitu lalu kemudian bisa dia remas tapi daya serapnya terhadap keringat itu tinggi. Nah, ini menjadi bisnis kalau di situ. Dan kita ini kalau kita mau jual apa saja bisa laku gitu ya. Bisa laku. Karena pak marketnya ada. Misalkan kalau di kampus itu kalian bisa jual nasi bungkus saja sudah banget laku banget. Nah, ini contoh yang kemudian kewirausahaan itu merupakan satu instrumen yang diyakini mampu membawa masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang kemudian kita harap kenapa pendidikan kewirausahaan itu menjadi sesuatu yang penting. Apa hal ya? Tingkat keterserapan lulusan kita terhadap lapangan pekerjaan itu rendah sekali. Jujur saja tidak sampai 10%. Artinya bahwa kampus dari setiap tahun itu kan kita melahirkan lebih dari 1.000 sarjana baru yang kemudian sudah harus siap memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Tetapi tingkat prosentase keterserapan ke lapangan pekerjaan itu tidak sampai 10%. Artinya 90% dari 1.000 sekian itu kemudian berpotensi menjadi pengangguran. Nah, tanggung jawab moral kita secara kelembagaan ini kan harus kemudian kita cari bagaimana mencari solusi perubahan. Tetapi perubahan apapun yang dihasilkan, yang di-create oleh kampus tanpa kesadaran mahasiswa juga susah. Misalkan beberapa waktu yang lalu saya coba undang PNM atau beberapa perusahaan mitra untuk kemudian membuka kesempatan merekrut tenaga kerja di kampus, baik itu mahasiswa aktif maupun yang sudah lulus. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi itu kalau daftar banyak, tapi begitu mau wawancara atau disuruh ngirim berkas itu nggak banyak yang ngirim. Atau ada beberapa yang kemudian japri, Pak, hari itu saya sedang ada pekerjaan nemenin pacar saya atau nemenin teman saya karena ada agenda apa, ya gitu. Bisa nggak dimundurkan? Bisa nggak apa? Artinya kalian mencari privilege, gitu. Privilege right untuk menunda. Wah, kalau itu di dunia kerja siapa Anda? Kecuali Anda memiliki sesuatu yang memang dibutuhkan, sebuah produk inovasi yang tanpa Anda itu nggak bisa jalan, ya nggak apa-apa. Tetapi ini kompetitornya banyak, lulusan dari Jawa, lulusan dari Mataram, lulusan dari mana-mana, itu juga jadi kompetitor Anda. Terus siapa Anda kalau kemudian Anda nggak mau ngatur lagi, ya itu susahnya di situ, ya. Nah, kemudian pendidikan kewirausahaan menjadi sebuah hal yang sangat penting, ya, diajarkan kepada. Maka pendidikan kewirausahaan memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter positif. Misalkan yang pertama adalah menstimulasi kompetensi wirausaha yang meliputi mengambil inisiatif, menjadi proaktif, keberanian dalam mengambil risiko, dan kemampuan di dalam mengimplementasikan ide yang dimiliki, setiap ide yang dimiliki. Nah, kalau ini pada poin nomor 1 ini, kalau tidak ada project based atau kalau tidak ada problem based, ya kalian tidak akan teruji. Maka tugasnya yang saya berikan itu adalah kelompokkan kalian dalam satu kelompok untuk mencari ide, kemudian mengeksekusi ide itu, lalu kemudian melakukan refleksi, feedback, apa yang kalian bisa dapatkan pembelajarannya, apa yang kurang, apa yang sukses, lalu kenapa dia sukses, kenapa dia tidak sukses, itu kalian bisa evaluasi dan bisa kita diskusikan di kelas.
Lalu apa? Menstimulasi kompetensi manajemen yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, kemampuan komunikasi, dan mengambil tanggung jawab. Ini beberapa yang harapan saya dari aktivitas bazar yang nantinya akan kalian lakukan. Kemudian menstimulasi kompetensi sosial meliputi kerjasama, membangun jejaring, melaksanakan peran baru. Ya, kemudian menstimulasi kompetensi personal yang meliputi percaya diri, motivasi untuk berprestasi, berpikir kritis. Nah, di antara semua komponen ini, adik-adik, ini adalah bagian dari karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Halo? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau jangan-jangan kalian pergi nih? Halo? Nggak ada Pak. Masih Pak, masih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, Pak. Pasti suasana Lebaran. Sama-sama. Silakan. Ini Pak, misalkan kita sudah ada usaha, Pak. Terus gimana caranya mempertahankan usaha kita agar terus berkembang? Itu aja? Pak? Ini kemana? Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Ya, bagaimana cara mempertahankan supaya usaha yang kita lakukan itu tetap eksis dan terus bisa berkembang. Jadi maka teruslah kalau mau berwirausaha ini kan jadi gini, lihat dulu usahanya seperti apa gitu loh. Kan ada sebuah riset mengatakan bahwa 98% ya usaha baru itu mati di 1 tahun pertama. Artinya yang bisa survive hanya 2%. Gitu kan. Nah, pun sama nih dari yang 2% itu 90% juga akan di atas 80% juga dia tutup di antara tahun kedua sampai tahun kelima. Usaha itu dikatakan matur, dikatakan sudah tua, dewasa dan mapan itu ketika usianya 5 tahun. Tantangan bagi pelaku usaha baru itu kan pertama kemampuan finansial yang terbatas, kemampuan manajerial yang terbatas, penguasaan market yang terbatas, aspek kelembagaan dan segala macamnya juga sangat terbatas. Sehingga challenging-nya itu adalah bahwa seluruh keputusan dan kegiatan usaha itu akan sangat tergantung kepada pemilik usaha. Dia jadi koki misalkan kalau di bidang apa, dia jadi marketer, dia jadi direktur, ya jadi macam-macam. Kalau ataupun ada ya paling dibantu oleh sanak famili. Ini menjadi persoalan. Maka apa yang harus dilakukan? Ya terus belajar melakukan proses evaluasi dan bekerja keras untuk membangun supaya usahanya tetap bisa berkembang. Proses melakukan inovasi ya itu terus bisa dilakukan. Karena di awal-awal itu kan kita masih mencari bentuk. Sama lah contoh yang kemudian usaha kopi misalkan di saya ini ada nggak usahanya? Ada masih. Saya tetap berusaha mempertahankan karena saya ingin brandnya itu tetap eksis. Ya, brand kopi rasa mantannya itu tetap eksis. Jadi kalau ada kopang, kalau ada kopi pangku, kalau ada panggilan ya anak-anak yang bekerja itu masih tetap ada. Cuman saya berhitung. Misalkan kalau saya harus buka outlet misalkan. Ini
menunjukkan membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu kalau kita sewa tempat misalkan agak susah juga, cost-nya pasti sangat besar. Nah, tapi habis Lebaran ini saya mendapatkan tawaran dua. Artinya kerjasama dengan Korean Food, pengusaha Korean Food untuk bangun ngisi satu slot di di outlet mereka. Saya menyediakan kopinya, minumannya, dia fokus pada makanannya, Korean foodnya. Lalu kemudian oleh ketua yayasan juga saya diminta buka outlet nanti kerjasama dengan Nahda Bakri. Artinya bahwa saya menyediakan kopinya, lalu kemudian Nahda Bakri menyediakan roti untuk makanannya. Dan ini pola yang kemudian bisa membuat saya tidak terlalu keluar banyak duit untuk investasi. Karena teman saya yang jualan buka usaha Korean Food misalkan, dipikir, saya sudah bilang, ini hitung dulu. Usaha segitu itu dia butuh modal yang cukup besar loh, walaupun terlihat kecil. Dia bilang, oh enggak kok, kita hanya modal ini saja, dan itu pun di bawah angka 50 juta. Ternyata sekarang udah hampir 150 juta usahanya, biaya yang dia keluarkan. Ya, masih banyak hal yang kemudian harus direnov, masih banyak hal yang harus kemudian belum lagi faktor kesalahan karena tidak matangnya perencanaan yang dibuat. Artinya kita overestimate terhadap sesuatu yang pada akhirnya kita salah, jadi harus diulang lagi karena proses belajar tadi itu. Perencanaan yang tidak matang biasanya dilakukan itu menyebabkan kita berpotensi salah lebih besar, artinya gagalnya juga lebih besar. Tapi ya karena dia sudah kandung nyebur dan basah gitu, ya udah gitu, dia lanjutkan terus. Maka kesimpulan akhirnya setiap orang yang datang ke sana itu selalu nyari kopi gitu. Dia datang ke rumah, lalu kemudian ayolah, soal sewa kamu nggak usah sewa, tinggal kamu saya yang siapin tempatnya untuk tahun ini, kemudian nanti tinggal atur space-nya untuk minibarnya disiapin. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian memang keistiqomahan itu menjadi kunci dari sebuah usaha, apakah dia bisa sukses atau tidak. Tapi istiqomah tanpa ikhtiar juga susah gitu. Nah, bagaimana kalimu terus misalkan Eva berusaha mencari atau membangun jejaring, membangun pendekatan pemasaran supaya bisa sampai ke apa? Maka pendekatan bisnis model kanvas untuk terus bisa mengevaluasi diri, usaha kita supaya tetap bisa berkembang itu tetap harus dilakukan. Jadi itu Eva. Jadi nggak di awal-awal itu tantangannya pasti sangat besar. Ya, teman yang tadi buka usaha Korean Food itu juga dia mulai buka usaha baru karena merasa menjadi pengangguran. Jadi 7-8 tahun atau 10 tahun terakhir dia membuka usaha tembakau ke NTT. Dia kirim tembakau untuk orang-orang NTT. Ya. Nah, di awal-awal dia rintis ya capek, dia bolak-balik NTT, dia kawal barang dari sini sampai ke sana, meyakinkan, mencari pasar baru, mencari pelanggan, lalu kemudian dia stay di situ. Ketipu, banyak sekali ketipunya. Tapi dia konsisten melakukan. Dan sekarang dia sudah enak, pelanggannya sudah banyak, dia tidak perlu ke sana, dia hanya tinggal telepon, supplier partnershipnya di petani yang menyediakan tembakau juga sudah ada, tanpa dia periksa soal harga dia sudah bisa sepakati, tinggal dia telepon saja, lalu kemudian dia kirim sampai di sana, nanti duit masuk gitu, lalu dia kembangkan ke Pinang, ke buah pinang itu kemudian diambil dari Sumatera Barat, malahan dari Sumatera Barat dia kirim, dia nggak perlu lagi ke Sumatera Barat ya, dia Nggak usah. Ayah lagi ke. Mati HP-ku. Sebentar. Kayak gitu di bawah. Aduh, mama. Jadi ya, dia cukup mapan. Nah, ketika dia sudah di atas 5 tahun, sudah sangat settle. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli gudang di sana, ya, untuk mempekerjakan banyak orang, hasilnya juga cukup besar.
yang kemudian dia gunakan untuk bangun usaha. Di awal-awal saya juga underestimate, saya bilang waduh susah sekali kalau mau bangun, apalagi karakteristik masyarakat NTT misalkan yang juga kalau ya enggak semuanya mesti, tetapi kan rata-rata karena kita orang asing. Nah ini ya beberapa tantangan yang kemudian bisa saja terjadi, terutama di awal-awal usaha kita lakukan. Jadi gitu. Saya misalkan kayak sekarang tantangan yang paling besar kalau kita bangun usaha, terutama di food and minuman dan makanan, ya itu soal pertemanan, ya. Susah sekali itu mau profesional sama teman sama apa ya. Kalau saya ya di rumah ya di luar itu saya bisa dapat banyak, di rumah ya tetap rame, orang ngopi orang apa, dan itu free gitu, itu gratis kan. Tidak mungkin saya jualan di rumah ya. Jadi kecuali kalau kemudian ada hajatan, ada agenda-agenda besar yang kemudian anak-anak saya minta untuk berjualan. Jadi kayak gitu. Silakan kalau ada yang lain. Nggak ada? Ya sudah, kalau tidak ada ya kita cukupin. Ya, jadi satu pesan saya bahwa tugas bazar itu tetap berlaku dan punya komponen di dalam menentukan nilai. Kalau itu tidak terjadi, maka sebagus-bagus kerajinan kalian, maksimal nilainya C. Dia bisa berubah jadi A dan B, itu kalau kalian menyelenggarakan bazar, dan itu pun nanti akan sangat tergantung pada presentasi akhir kalian pasca melakukan kegiatan bazar. Jadi jangan main-main maksud saya. Ya, saya hanya akan kasih maksimal kalau tidak ada yang menyelenggarakan kegiatan bazar, ya. Maksimal nilai kalian C semua. Mau kalian masuk setiap hari, mau kalian nagih kuliah setiap hari, ya, itu maksimal nilainya C. Tapi kalau kegiatan bazarnya dilakukan plus presentasi hasil kegiatannya karena laporannya bagus, maka dia akan naik menjadi A dan B atau B. Ya, itu pesan saya, dan jangan salahkan saya kemudian kalau saya tidak mengingatkan. Nah, kalau kalian serius, maka kalian dapatkan ilmunya. Tapi kalau kalian hanya berpikir soal nilai, maka lakukan itu, gitu. Ya, lakukan itu. Entah, saya nggak mau tahu mau formalitas, mau apa, ya sudah. Yang penting nanti saya akan kasih itu, gitu. Jadi itu saja ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ya, kenapa Pratama? Absen Pak. Absennya saya sudah bisa cek di sini pakai Google Attendance. Jadi saya tahu berapa lama kalian ikut sini. Dan satu catatan Izul dan kawan-kawan yang lain, saya tidak terlalu berpikir soal absensi kalian hadir atau enggak hadir. Yang penting tugas-tugas yang saya berikan itu kalian kerjain, termasuk kegiatan bazar yang saya minta. Jadi jangan main-main itu maksud saya. Saya nggak peduli kalian mau masuk mau enggak. Urusannya adalah kalian melakukan ini secara serius atau tidak. Ya, oke. Udah itu aja. Pokoknya kalian 100% masuk, saya akan kasih C. Kalau kalian nggak masuk juga saya kasih D, gitu kan. Nggak mungkin dapat B, nggak mungkin dapat A kalau bazarnya nggak terlaksana. Itu saja. Itu batasannya, dan itu berlaku bagi kelas-kelas yang lain sama. Jadi nggak ada urusan kalian mau lakukan syukur, nggak lakukan juga syukur, karena kalau saya paksa juga susah. Kalau saya ngomel-ngomel juga susah. Saya lebih baik mainnya di instrumen, di sistem saja. Kalau terlaksana maka komponennya menjadi B dan A. Tapi kalau kemudian tidak terlaksana berarti dia hanya maksimal C. Ya, berarti E, D, C nilainya. Ya, oke. Itu saja karena kita nggak punya cukup waktu. Beberapa bulan ke depan ini sudah masuk ke ujian akhir, dan ingat saya tidak menyelenggarakan kegiatan ujian. Ya,
saya tidak menyelenggarakan ujian semester, saya tidak ujian UAS, UTS gitu. Yang saya lakukan itu adalah ngajar, lalu kemudian kasih tugas, urusan kalian serius atau tidak ya itu kembali ke urusan kalian. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.